Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Mau duduk di mana? Di sini aja Bu. Oke, silakan. Sudah nyaman duduknya? Sudah Bu. Oke, sebelum kita memulai sesi konseling kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Helma Septina. Ananda bisa panggil Ibu Helma. Selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Naila Putri, biasa dipanggil Naila. Oke, berarti Ibu panggilnya Naila ya. Iya Bu. Oke. Naila, tadi sebelum kesini ada kegiatan lain? Ada tadi Bu, kuliah di kampus, tapi karena dosennya nggak masuk, jadi Naila langsung ke sini. Oke, terima kasih ya Naila karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang kepada Ibu hari ini untuk melakukan sesi konseling. Nah, sebelum itu, demi kelancaran proses konseling kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan hari ini itu dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Sudah siap Naila untuk konseling? Siap Bu. Ya. Sebelumnya Naila sudah pernah konseling atau belum? Belum Bu. Belum pernah konseling. Berarti belum tahu ya mengenai konseling ini ngapain aja gitu. Belum. Oke, Ibu jelaskan ya. Konseling itu sendiri adalah salah satu layanan dalam bimbingan konseling berupa proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor, yaitu Ibu sendiri, kepada Naila di sini sebagai klien. Di mana nantinya dalam proses konseling ini kita akan sama-sama membahas apa saja hal-hal yang mengganggu pikiran, perasaan, dan juga kehidupan sehari-hari Naila. Nah, tujuan kita melakukan proses konseling ini tentunya untuk mengentaskan perasaan-perasaan mengganggu tersebut. Nanti kita akan bersama-sama mencari solusinya dan akan dibahas bersama juga. Dan Ibu harapkan setelah konseling ini Naila bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya dan juga dapat menjalani kehidupan yang lebih efektif lagi ke depannya. Nah, dalam proses konseling ini kita akan berkomunikasi dua arah, di mana nantinya Ibu akan bertanya kepada Naila mengenai suatu hal dan Ibu harapkan Naila mau menjawabnya, dan juga sebaliknya Naila bisa bertanya tentang sesuatu hal kepada Ibu dan Ibu akan berusaha juga untuk menjawab pertanyaan Naila tersebut. Oke, sampai di sini paham Naila? Paham Bu. Paham. Dan juga dalam proses konseling ini Ibu harapkan Naila secara sukarela dan juga terbuka untuk menceritakan semua perasaan-perasaan yang mengganggu, karena dalam proses konseling ini Ibu akan menjaga kerahasiaan apapun yang Naila sampaikan. Ibu tidak akan menceritakannya kepada orang-orang di luar proses konseling ini kecuali atas persetujuan Naila sendiri. Jadi Naila nggak perlu ragu nih mau bicara mengenai masalah apa, karena Ibu tentunya akan merahasiakan hal tersebut. Dan juga dalam proses konseling ini nantinya kita akan bersama-sama membahas solusinya, dan perlu Ibu tekankan bahwa apapun keputusan nanti, solusi yang kita bahas nanti itu keputusan akhirnya tetap diambil oleh Naila sendiri. Jadi apapun kegiatan atau tindakan yang akan Naila lakukan setelah konseling itu tergantung dari keputusan yang Naila ambil nantinya. Oke, sampai sini paham Naila? Paham Bu. Paham. Nah, dalam proses konseling ini Ibu sebagai konselor yang nantinya akan bertanya mengenai sesuatu hal kepada Naila, dan Naila di sini sebagai kliennya. Ibu harapkan untuk aktif berbicara selama proses konseling ini. Adapun hal-hal nantinya yang kita bahas, sekiranya itu berbeda dengan nilai-nilai yang dianut oleh orang di luar konseling, itu cukup kita keep di dalam pembicaraan ini saja. Oke. Paham Naila? Paham Bu. Paham. Oke, jadi apa yang bisa kita bahas hari ini? Tentang keluarga. Tentang keluarga. Bagaimana itu? Naila berasal dari mungkin keluarga yang tidak
inginkan, maksudnya itu ke keluarga dari broken home. Mungkin semua orang tidak menginginkan itu, tapi apa daya sudah terjadi dan itu mungkin sudah takdir Naila. Broken home ini jujur membuat Naila sedih. Tidak percaya diri, setengah percaya diri lah. Kadang ada percaya diri, kadang tidak. Dan broken home ini membuat keluarga Naila itu emang hancur. Karena dari masalah keuangan juga terganggu jadinya, kasih sayang. Apalagi dari ayah tidak ada. Tapi di balik itu ada yang membuat Naila semangat, tegar, karena ada dukungan dan doa dari ibu. Tapi Naila juga takut karena Naila belum memberikan apa-apa. Apalagi Naila sekarang masih dalam proses kuliah dan masih awal bagi segalanya. Jadi Naila ingin kayak gimana lebih semangat lagi, percaya diri bahwa keluarga broken home ini bisa sukses, bisa bahagia di masa depan. Cukup di Naila saja yang merasakannya. Anak-anak Naila harus lebih baik hidupnya dari ini. Sebelumnya apakah ada pengalaman Naila merasakan kayak diremehkan karena berasal dari keluarga broken home gitu? Oh ada Bu, tapi mungkin lebih berdampak ke orang tua, soalnya lebih mencemooh ke orang tua. Dan itu jujur membuat Naila sangat sakit hati, soalnya orang tidak merasakan apa yang kami rasakan, orang hanya melihat di luarnya saja. Apa yang disampaikan oleh orang tersebut sehingga Naila rasa itu membuat sakit hati orang tua? Orang beranggapan kayak, orang tuanya kayak gitu, pasti anaknya kayak gitu juga. Orang nggak tahu gimana perjuangan Naila dan keluarga untuk bangkit, percaya diri, bahagia. Itu sih yang buat Naila sedih. Tapi tadi Naila juga mengatakan dengan keadaan seperti ini Naila juga tergerak gitu ya, untuk lebih bangkit lagi. Soalnya Naila ingin merasakan kehidupan mungkin anak-anak Naila, misalnya kalau Naila berkeluarga lebih baik, lebih penuh kasih sayang, tidak kekurangan apapun. Pasti Naila ingin yang terbaik untuk keluarga Naila. Bagus ya Naila, karena walaupun ya seperti yang Naila sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa memilih gitu ya, kita berasal dari keluarga yang bagaimana. Kalau kita seperti keadaan yang Naila sampaikan tadi, bagus sekali Naila, karena Naila tidak terpuruk gitu ya dengan keadaan keluarga dan tetap ada kemauan untuk bangkit. Lalu tadi juga menyinggung masalah hal ini juga menyinggung kepada masalah ekonomi keluarga gitu ya. Menyinggungnya karena mungkin di masa remaja orang tua Naila belum sepenuhnya menyiapkan untuk anaknya nanti. Karena mungkin ya desakan ingin berkeluarga, jadi mungkin berpikiran kalau sudah berkeluarga rezekinya ada. Tapi itu tergantung ya rezeki orang masing-masing kan. Kadang udah dari sudah berkeluarga bagus rezekinya, kadang sudah berkeluarga terpuruk. Memang betul ya, karena ya itu namanya juga takdir, sudah digariskan juga bagaimana jalan hidup kita. Lalu tadi Naila juga ingin berusaha bangkit dari keterpurukan itu dan berusaha bagaimana nantinya supaya generasi selanjutnya tidak merasakan hal yang sama gitu dengan yang Naila rasakan. Sejauh ini menurut Naila apa yang bisa Naila lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Karena Naila sedang kuliah, jadi usaha yang bisa Naila lakukan
itu dengan belajar sungguh-sungguh, membuat tugas secepat mungkin dan berhemat. Oke. Sejauh ini di perkuliahan hal-hal seperti yang terjadi sebelumnya itu mengganggu nggak ke perkuliahan Naila? Mengganggunya kayak kadang ada rasa tidak percaya diri, kadang ada rasa semangat lagi, kayak turun naik rasa semangat, percaya diri. Oke, lalu bagaimana dengan dukungan dari keluarga Naila sendiri? Kalau untuk dukungan, apalagi di pendidikan, karena orang tua tidak lanjut di pendidikan. Mungkin dulu karena keterbatasan ekonomi, makanya untuk anak-anaknya disokong lebih baik, walaupun sekarang ekonomi kami pas-pasan, tapi dengan kayak gitu membuat Naila lebih semangat, lebih ingin lebih baik lah, lebih sukses. Apa yang tidak didapatkan dari kecil bisa didapatkan dengan yang Naila usahakan. Oke, berarti dari keluarga Naila sendiri mendukung dengan penuh ya perkuliahan Naila sekarang. Oke. Kalau menurut Ibu, apa motivasi untuk Naila lebih semangat lagi, lebih baik lagi untuk kehidupan Naila? Oke. Tentunya Ibu belum pernah merasakan hal yang Naila rasakan, seperti yang Naila ceritakan tadi, bahwa orang hanya mendengar gitu ya, tidak tahu bagaimana perasaan kita yang sesungguhnya. Namun Ibu di sini kan juga sama-sama sebagai anak kuliahan juga gitu ya. Tentunya sama seperti yang Naila sampaikan tadi, itu sudah bagus sekali, dimana kita sebagai anak memang seharusnya berkewajiban untuk membahagiakan orang tua dengan cara ya belajar lebih giat lagi, berusaha untuk mencapai nilai yang tinggi, dan juga kita kan anak rantau ya, Naila juga anak rantau kan. Jadi di sini kita berusaha sebaik mungkin untuk menjaga diri, terutama supaya tidak jatuh ke hal-hal yang negatif yang akan merugikan diri sendiri dan juga orang tua, keluarga kita di rumah. Oke. Dari segi pendidikan, tadi keluarga Naila sudah mendukung sepenuhnya ya. Apakah ada lagi keluhan yang dirasakan dalam hal pendidikan tersebut? Kalau di pendidikan pasti ada kan, dalam pembelajaran. Apalagi kan kita ada kelompok, jadi teman-teman kadang nggak ada kontribusi dalam itu. Yang kayak berat sih, apalagi tugas proyek. Di tugas proyek. Iya. Lalu bagaimana cara Naila menyeimbangkan supaya ini teman-teman ada yang tidak mendukung nih dalam perkuliahan Naila, sedangkan Naila sendiri ingin berusaha gitu sebaik mungkin bagaimana supaya nilai Naila, hasil belajarnya tetap tinggi gitu, sedangkan teman-teman ada yang bisa dikatakan itu tidak mendukung gitu dalam perkuliahan sendiri. Biasanya apa yang Naila lakukan? Biasanya yang Naila lakukan ya, Naila akan membuat semampunya. Mungkin akan berdiskusi kayak teman-teman gimana tentang proyek kita. Misalnya kalau tidak ada dukungan dari teman-teman, Naila akan membuat sendiri. Karena itu proyek ini hanya untuk bersama, tapi nilainya akan masing-masing. Oke, berarti nilai proyek ini tetap nilai pribadi gitu ya? Iya. Oke. Tapi kan dengan begitu berarti teman-teman yang lain juga lepas tanggung jawab dong dari tugas-tugas tersebut. Iya, Bu.
Bu. Itu tuh bukan apa nggak sebagai anak kuliah, tapi itu tuh kan tanggung jawab masing-masing untuk nilai kita. Kalau emang nggak ada kontribusi, ya otomatis Naila nggak akan beri keringanan. Naila akan pentingkan diri Naila, terutama nilai kan. Tapi Naila akan ajak kerjasama dengan teman-teman tadi. Kalau emang tidak ada, Naila tidak bisa memaksa. Berarti Naila sudah berusaha sebisa mungkin ya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan agar nilainya bisa memuaskan gitu. Oke, sekarang Naila sudah semester berapa? Baru semester 3, baru semester 4. Oke, berarti sekarang di akhir semester 3 gitu ya? Iya Bu, lagi sibuk-sibuk project. Ya, lagi sibuk project. Nah, dari 2 semester kemarin, tadi kan Naila sudah bilang nih, untuk agar bisa membalas jasa orang tua gitu, Naila berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan nilai yang baik. Nah, dari 2 semester kemarin bagaimana hasil pendidikan? Alhamdulillah baik, karena ini fase awal Naila kuliah kan, jadi Naila yang dari SMA tuh belum ngerasain, oh ini yang kuliah namanya. Ternyata berat juga. Iya. Ternyata berat juga, dan intinya ada teman mendukung. Soalnya kan kalau kita sendiri tuh kayak kita juga bingung apa yang mau dilakuin, ini salah atau benar. Tapi karena ada teman yang mendukung, otomatis juga kita semangat. Apa-apa tuh harus diselesaikan. Terkait dengan hasil studi tadi, bagaimana tanggapan orang tua Naila? Kalau dari keluarga, orang tua, tidak ada, orang tua kami tidak menekankan kayak harus segitu ya. Kayak emang apa yang anaknya dapat berarti itu emang udah usaha dia, berarti emang udah yang terbaik dilakukan, tidak ada pemaksaan nilai-nilai, tidak. Itu yang membuat Naila bangga dengan orang tua Naila. Kayak Naila tuh harus semangat dan berjuang juga. Oke, berarti dari hasil studi kemarin sudah bagus ya, orang tua Naila juga tidak memaksakan gitu harus dapat nilai yang segini gitu ya. Oke, berarti setidaknya Naila sekarang sudah bisa dong memberikan kayak kebahagiaan kepada orang tua sebagai balas jasa, karena tadi kan orang lain bilang nih pasti anaknya nggak akan bisa gini-gini karena orang tuanya gini-gini, tapi kita sudah mulai membuktikan gitu ya. Naila sudah mulai membuktikan kalau Naila bisa loh jadi orang yang sukses juga dengan keadaan keluarga yang seperti ini gitu ya. Oke, ketakutan Naila seperti ini tuh apakah pernah dibicarakan juga dengan orang tua? Pernah sih Bu, karena kayak ya perjalanan Naila kan masih panjang, soalnya baru ya kuliah kan Bu, masih banyak rintangan ujian yang akan dihadapi ke depannya. Karena orang tua Naila bukan muda lagi kan Bu, kan kita tidak tahu masalah umur. Hanya Allah yang tahu. Itu sih yang takutnya Bu, kayak Naila tuh perlu semangat dari orang tua, tapi kalau misal Allah alam ya Bu, orang tua nggak ada ya, kayak hilang semangat, hilang diri kita yang sebenarnya kayak rasanya. Berarti pernah disampaikan ya kepada orang tua keluhan-keluhan terkait dengan omongan orang seperti itu. Oke, lalu bagaimana tanggapan orang tua Naila? Tanggapan orang tua Naila ya kayak ya ini jalan hidup, berarti ini yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan. Kayak nggak semua orang bisa kayak gini, berarti emang yang terbaik Allah berikan sama kita. Pokoknya bahagialah dengan keluarga ini, bahagia sih. Oke.
Berarti Naila tidak sepenuhnya memandang keadaan keluarga yang sekarang ini sebagai sesuatu kekurangan gitu ya. Enggak Bu. Di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Iya. Walaupun kayak keluarga Naila kayak gini, tapi Naila bahagia sih. Karena orang tua Naila juga udah berusaha yang semaksimal mungkin untuk anaknya. Itu yang bangga. Bagus sekali Naila, karena berarti Naila sudah berpikiran terbuka gitu ya, tidak terpuruk dengan keadaan keluarga. Oke. Tadi Naila sudah mengatakan bahwa dalam perkuliahan ini Naila sudah berusaha sebaik mungkin untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dan bagus gitu. Naila berusaha untuk tidak mengulangi kehidupan yang sama lagi, kesalahan yang sebelumnya. Setelah perkuliahan ini kira-kira Naila mau melakukan apa? Kalau dari diri Naila ya Bu, ini kan belum tentu apa yang kita lakuin tuh emang benar terjadi gitu. Kalau Naila pengen jadi guru Bu. Setelah kuliah ini Naila mencoba melamar kerja. Itu tuh kalau emang ada rezeki gitu. Kalau tidak, Naila akan mencoba pekerjaan yang lain, penting halal. Soalnya Naila udah dewasa kan, nggak mau bebanin orang tua lagi, pengen punya penghasilan sendiri lah. Kayak pengen punya penghasilan sendiri, kayak bagus. Berarti sekarang Naila pendidikannya guru ya? Iya Bu. Kalau Naila kuliah sekarang pendidikan biologi. Ya. Oke. Terkait dengan hal-hal yang akan Naila lakukan ke depannya, tadi sudah disebutkan bahwa Naila akan berusaha semaksimal mungkin belajar supaya bisa meningkatkan hasil belajarnya. Nah, sejauh ini selain mengerjakan tugas dengan tepat waktu dan segala macam, apalagi yang sudah Naila lakukan? Selain dari itu, Naila sudah terkait keaktifan di kelas bagaimana? Karena kan di dalam perkuliahan keaktifan tersebut juga menjadi salah satu pendukung gitu nilai kita. Naila kalau di perkuliahan kan ada materi teori sama praktikum. Mungkin di materi Naila kurang bertanya, tapi di praktikum Naila aktif. Soalnya kalau di praktikum tuh kita kayak melakukan sendiri, jadi kita tahu tata caranya, apa yang kita amati, jadi Naila lebih paham dan Naila lebih berkontribusi dan aktif. Jadi berarti Naila lebih ke praktikumnya ya? Lebih ke melakukannya, kayak eksperimen. Dan sejauh ini nilai-nilai praktikum itu sendiri sudah bagaimana? Kalau menurut Naila bagus. Maksudnya sesuai lah dengan apa yang Naila lakukan selama praktikum tersebut. Oke, Naila, dari awal sesi konseling kita tadi sampai dengan saat ini, kita kan sudah banyak nih membahas mengenai mulai dari bagaimana Naila berasal dari keluarga broken home. Naila berusaha untuk bisa mematahkan stigma orang-orang terkait anak broken home, dan juga Naila juga berusaha sekarang untuk bisa menata kembali kehidupan supaya di generasi selanjutnya anak-anak Naila nantinya tidak merasakan kehidupan yang sama gitu. Jadi setelah pembahasan kita selama konseling ini, apa yang dapat Naila simpulkan? Yang dapat Naila simpulkan yaitu Naila memiliki semangat baru. Naila pengen yang terbaik, mempunyai kepercayaan diri lagi. Setidaknya Naila sudah lapang, kayak merasa lega karena sudah bercerita. Mungkin
keluhan-keluhan Naila tuh bisa Naila sampaikan dan dapat terjawab. Itu sih Bu, semoga ya tidak terulang kembali. Oke, bagus ya Naila. Dan juga setelah kita melakukan proses konseling ini, sebelum kita mengakhiri proses konseling ini, Ibu ingin bertanya nih, pengetahuan baru apa yang Naila dapatkan selama kita melakukan sesi konseling ini? Pengetahuan yang Naila dapat yaitu ternyata konseling ini menyenangkan. Karena bisa dapat bertukar cerita, apa yang Naila rasakan ini bisa terjawab lah sepenuhnya. Naila bisa merasa lega, punya ya semangat lagi. Apalagi dalam perkuliahan ini kan lebih merasa lelah, capek karena mungkin dari tugas, dari tekanan belajar, dosen, apapun itu sih. Oke. Lalu bagaimana perasaan Naila setelah melakukan sesi konseling ini? Merasa lebih lega, senang, ya seperti mempunyai hidup yang lebih semangat lagi lah Bu, pokoknya. Lebih semangat lagi ya. Oke. Terakhir, tadi kan kita sudah menentukan nih apa saja yang akan Naila lakukan setelah proses konseling ini supaya tujuan-tujuan tadi itu tercapai gitu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, apa yang akan Naila lakukan setelah proses konseling ini? Kalau sesudah proses konseling ini, Naila akan lebih, kalau di perkuliahan, Naila akan lebih percaya diri, lebih belajar lebih giat lagi dalam menaikkan nilai IPK, apapun itu. Dengan konseling ini lebih percaya diri lah terhadap teman-teman, dosen, pokoknya dalam dunia perkuliahan lebih percaya diri. Oke. Ada lagi Naila yang ingin dibahas? Tidak Bu. Cukup ya. Cukup. Oke. Ibu doakan setelah kita melakukan proses konseling ini, Ibu doakan Naila bisa melakukan hal-hal yang sudah ditetapkan tadi supaya apapun permasalahan-permasalahan yang Naila rasakan itu dapat teratasi dan juga Naila dapat menjalankan kehidupan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Dan juga ke depannya Ibu harapkan apabila Naila mengalami permasalahan lagi, Ibu berharap Naila bisa menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri. Namun apabila Naila memiliki hal-hal yang mengganggu dan ingin menceritakannya kepada Ibu lagi, boleh dihubungi Ibu kembali. Naila sudah punya nomor Ibu kan? Sudah Bu. Sudah. Jadi nanti Naila boleh hubungi Ibu kembali gitu apabila mau ingin konseling lagi. Oke. Terima kasih ya Naila sudah datang kepada Ibu hari ini. Sukses selalu. Sama-sama Bu, terima kasih juga. Ya.